lagi. Gimana kalau Ibu kasih tepuk apa kabar ya? Nanti kalau Ibu bilang tepuk apa kabar, baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, gitu ya? Bisa? Bisa, Bu. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, udah semangat semua kan sekarang? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa. Kepada ketua kelas yang memimpin doa dipersilakan. Ayo dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih dulu yang sudah memimpin doa. Untuk yang selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Bendera. Bagi yang ingin menjadi dirijen, Ibu persilakan. Ayo, siapa yang mau? Gak mau. Kenapa gak mau? Kamu Siapa yang mau? Tantri ya? aja, Bu. Iya, Tantri. Dia biasanya pintar loh, Bu. Oh, Tantri bisa. Ya, hujan jadi. Ya, Tantri bisa yuk. Kalau tangan udah ya. Oh, tadi tuan batis. Iya. Bisa. Iya, Bu. Berdiri nggak? Oh iya, boleh silakan berdiri ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci yang berkilau di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang berwibawa. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih Tantri. Silakan kembali. Nah, setelah ini Ibu akan melakukan cek kehadiran nih, biar tahu siapa yang nggak masuk. Tuh. Yang pertama, Desviana Sapitri. Oke. Jadi kalau nanti Ibu panggil namanya, kalian sebutkan makanan favorit ya. Oke. Iya. Oke. Ulang ya, Desviana Sapitri. Mie ayam, Bu. Mie ayam. Enak, siapa yang suka mie ayam? Oh, banyak suka ya. Oke, lanjut dulu. Gacoan, Bu, gacoan. Dulu suka pedas berarti ya. Anissa dulu, Haidar. Aku suka makan Bakso. Bakso, siapa sih yang nggak suka bakso ya kan? ya. Permata Balkis. Pizza. Pizza. Kali ya, dia kawan pizza. Lanjut, Ulan Agustina. Saya Bu, Hadir, apa? saya makan kesukaannya apa ya? Semua ya. Semua sama suka. Oke. Nanti Ayu Lestari. Bu, nasi goreng Bu. Nasi goreng, makanan kesukaannya semua orang. Setuju gak? Setuju Bu. Oke. Kita. Kalian itu sukanya apa? Kalau Ibu sukanya sama kayak Anisatul. Yeay. Ibu suka bakso. Siapa sih yang gak suka bakso ya kan? Dulu, Bu, katanya alergi. Ah, alergi bakso. Iya. Dulu alergi bakso. Oke. Jadi aku menyampaikan dulu capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu
memesan suatu pesan lisan dan informasi dari berbagai media. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks persuasif dengan rangkaian kalimat yang beragam. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, kita hari ini akan mempelajari materi tentang ide pokok dan ide pendukung serta kalimat persuasif. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah cover yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bab 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelihatan nggak? Kalau kurang jelas bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, di sini tuh ada gambar, kan kelihatan ya berarti. Di sini bab 4 judulnya apa? Meliuk dan menerjang. Nah, di sini pernah nggak sih kalian melakukan kegiatan yang ada di sini, di cover ini? Kalian pernah melakukan? Aku pernah, Bu. Hari yang pernah main bulu tangkis. Ya, ekskul bulu tangkis ini apa nih? Kegiatan Silat. Siapa yang silat? Nggak boleh sama orang tua. Boleh, Bu. Nanti sakit, Bu. Nanti kalau berarti boleh ya? Nggak boleh. Aku sebut nggak boleh. Boleh. Nah, di sini kegiatannya apa aja nih? Yang pertama apa nih? Main bulu tangkis olahraga. Yang kedua, Kesenian. Nari. Nari. Yang ketiga, Bela diri. Bela diri. nah di sini kan judulnya meliuk dan menerjang. Gambar manakah yang menggambarkan tulisan meliuk? Menari. Oke, menerjang yang mana? Yang silat. Silat. Ya, betul banget. Jadi udah paham ya, kita sekarang bab 4 mempelajari tentang meliuk dan menerjang. Nah, sekarang kalian buka halaman 71 di buku siswa ya. Silakan dibuka dulu. Oke, Bu. Dan dibaca dulu ya. Kalian baca secara mandiri apa itu menyimak dan bagaimana cara menyimak. Oke? Sudah ketemu semua? Nah, di sini kalian sudah membacakan tentang apa itu menyimak dan bagaimana cara menyimak. Ya, Nah, sudah. di sini Ibu akan membacakan suatu teks dan kalian harus menyimak bacaan yang Ibu sampaikan. Kalian boleh tutup bukunya, buku paketnya boleh ditutup. Nanti di akhir akan ada pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi kalian harus memahami apa yang Ibu sampaikan dan boleh mencatat informasi pentingnya. Oke, dulu. Oke, mulai ya. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa yang pertama adalah Desa Olestari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian ini dilakukan setiap tahun dan diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Desa yang kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Selanjutnya yaitu Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari unggul. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Yang terakhir adalah Desa Gijeng di Aceh dengan tari saudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari saudati dibawakan oleh 8 pemuda. Nah, kalian sudah siap belum menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya. Sudah dicatat informasi pentingnya? Sudah. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama-nama desa yang Ibu ceritakan dan nama tarian daerah masing-masing. Ayo Bu, siapa yang mau jawab? Oke, Tatri. Jadi itu yang pertama ada Desa Olesari di Banyuwangi, Bu. Ya, terus? Itu tariannya tari sebelang. Ya. Terus yang kedua itu Desa Cempaka di Bali.
Nama tariannya itu tari baris. Terus yang ketiga itu Desa Barikin di Kalimantan, Bu. Nama tarinya tari bangsa pemungga. Oke, betul ya jawaban dari Tanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Berapakah jumlah penari pada tari Saudati? Siapa yang mau jawab? Bu, Oke, Lulu. Berapa, Lulu? 8 pemuda, Bu. Betul, berarti Lulu sama Tantri tadi menyimak dan mencatat informasi pentingnya ya. Pertanyaan yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Saya, Ayo, Bu. saya. Saya, Ayo, Bu. Tantri sudah ya. Sekarang Anisatul. Tari baksa-tua, Bu. Oke, betul. Berarti Anisatul juga menyimak ya. Kemudian yang keempat, apakah nama tari yang sebagian gerakannya seperti gerakan sila? Despi, apa Despi? Tari umbul, Bu. Tari umpul, betul. Jadi juga menyimak ya. Kemudian pertanyaan kelima, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Ayo, tari apa tadi? Bu, Saya, Bu. Ayo belum jawab. Ini Bu. Jawab ya, Bu. Ini juga. Ya, yang nggak jawab berarti nggak menyimak ya ini ya. Siapa yang bisa jawab tadi? Aku. Ayo belum lagi, boleh. Tari Saudati. Tujuannya dari tarian ini tuh bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, Bu, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Betul. Ih, Nah, berarti yang bisa jawab ini berarti sudah menyimak ya. Sudah, Boleh, Bu. Bu. Yang lain kali menyimak dengan benar dan mencatat informasinya ya. Bisa. Baik. Oke. Karena tadi udah banyak yang menyimak dan bisa menjawab pertanyaan Ibu, sekarang kita tepuk apresiasi untuk kita semua ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk apresiasi, wow, kamu hebat, gitu ya. Bisa semua? Tepuk apresiasi. Wow, kamu hebat. Oke, tadi kan Ibu sudah membacakan teks tentang dikenal karena menari. Sekarang Ibu mau kalian membacanya secara mandiri, kemudian kalian harus menemukan ide pokok dan ide pendukung. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ide pokok dan ide pendukung. Jadi, ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan di dalam suatu paragraf atau suatu teks. Karena itu, ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ide pokok ini ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Kemudian, ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Jadi, setelah ada ide pokok, itu ada ide pendukung untuk lebih memperdalam atau lebih memperjelas adanya ide pokok. Oke, semuanya sudah paham belum? Jika sudah paham, sekarang silakan baca mandiri tentang teks dikenal karena menari. Kemudian kalian tuliskan ide pokok dan ide pendukung di setiap paragrafnya. Nanti setelah itu akan kita diskusikan. Paham? Paham, Bu. Selamat ya dibaca. Gimana, ada kesulitan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, bisa, semua sudah bisa baca kan? Sudah, Bu. Ada yang sudah selesai belum? Belum, bacanya? Bu. Belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ini contoh format penulisannya seperti ini ya. Ini di sini udah ada contohnya di paragraf 1. Ide pokoknya nih. Berikut dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Kemudian ide pendukungnya, Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya
khas suatu daerah. Kalian silahkan mencari ide pokok dari paragraf 2 sampai 1. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai mari kita diskusikan. Sudah ditulis di buku semua kan? Sudah. Ya, Bu. Untuk paragraf kedua, siapa yang Saya, Bu. Oke, ada satu, silakan. Paragraf kedua, ide pokoknya desa pertama adalah desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Ya. Lalu ide pendukungnya yaitu tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Benar nggak, Bu? Betul banget. Yang lain ada yang sama nggak? Sama. Iya, berarti semuanya paham ya tentang ide pokok dan ide pendukung. Kemudian untuk paragraf ketiga, Saya, Bu. Saya, Bu. Apa ya? Tadi yang belum, Balkis, boleh. Paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga, ide pokoknya desa kedua adalah desa Cepaga di Bali dengan tari bayi. Ya. Ide pendukungnya apa? Ide pendukungnya, tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Kemudian paragraf keempat siapa yang Ayo, mau? saya, Bu. Belum ya. Ya, nanti ya. Aku belum. Gantian ya. Oke, sekarang Mulan, boleh. Paragraf keempat. Ide pokoknya apa, Mulan? Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Ide pendukungnya, kalimat lainnya gerakan liuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara-acara besar. Ya, benar ya. Jadi semua yang udah disampaikan sama teman-teman semua dari satu ada Balki sama ada Mulan. Ini semua merupakan ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf. Nah, karena tadi semua sudah paham, sekarang kita kasih tepuk apresiasi ya untuk kita semua. Masih ingat nggak tadi? Masih. Oke. Tepuk apresiasi. Wow, kamu hebat. Aku hebat dikit. Lagi ya. Tadi masih ini belum Ya, ya. belum. Yang semangat ya. Ya, Bu. Tepuk apresiasi. Wow, kamu hebat. Aku ya maksudnya. Iya dong. Kita. Hebat semua. Nah, sebelum ke materi yang selanjutnya, Ibu mau ada ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Aku. Ada yang nggak mau ice breaking? Nanti nggak mau? Kita mau ada ice breaking karena nanti kita ada kegiatan menulis ya. Jadi biar lebih semangat kita kasih ice breaking dulu. Nanti Ibu contohin dulu berarti ya. Jadi gini, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya digoyang. Asik. Bisa. Jadi biar tangannya agak peregangan ya sebelum kita tulis. Oke? Oke, semuanya. Oke. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Bedanya mana? Yang kanan kiri jangan ke kanan ke kiri. Jadi kalau gini boleh ke pundak temennya, boleh sampai meluncur. Oke, bisa ulangi ya. Ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan,
bisa baca? Bacain ini. Mari mencintai dan mempelajari tarian Nusantara. Nah, tahukah kalian bahwa kalimat yang ada di poster ini merupakan suatu kalimat ajakan atau himbauan? Nah, kalimat ajakan atau himbauan ini biasa disebut juga dengan kalimat persuasif. Nanti sebelum ibu kasih tugas, ibu mau jelasin sedikit tentang kalimat persuasif. Oh, tangan dulu dulu. Jangan dipahami dulu, ke depan nanti nggak bisa loh ngerjain tugasnya. Ya, Bu. Nah, kita di sini kalimat, ya, ibu akan jelaskan tentang kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, rujukan, rayuan, atau imbauan. Kalimat persuasif adalah tipe kalimat yang digunakan untuk membujuk atau mengajak orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Nih, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat persuasif. Kalian semua harus paham ya, karena nanti akan ada tugas mengenai kalimat persuasif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalimat persuasif hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana agar pembaca atau pendengar dapat memahami maksud dan tujuan kita. Dan yang kedua, kalimat persuasif itu harus lugas, apa adanya, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, kalimat persuasif harus dibuat menarik atau menggunakan rima. Emang? Iya. Biar dia. Kemudian di sini ada ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama apa? Ajakan. Yang kedua, Menggunakan seru. Karena kita di dalam situ membuat kalimat apa? Ajakan. Jadi menggunakan tanda seru. Dan yang ketiga, biasa dipakai dalam iklan atau imbauan. Ya. Yang keempat, sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Kayak ibu contohin tadi pakai apa? Mari. Kemudian yang kelima, kalimat persuasif ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Oke, semua udah paham belum tentang kalimat persuasif? Iya, Bu. Ya, oke. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya adalah kalian, di sini ada petunjuknya. Setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Ingat tadi kalimat persuasif apa? Ajakan. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk membuat poster kelompok kalian. Di sini ibu sudah tentuin ada 3 tema. Kalian boleh memilih tema yang mana saja, yang penting per kelompok itu beda temanya ya. Pokoknya paham? Pahami? Nanti yang suka menggambar boleh digambar, kemudian yang suka menulis boleh nih membuat kalimat persuasifnya terlebih dahulu. Nanti baru kalian menggambar sesuai dengan kalimat yang ada. Oke? Semuanya bawa pewarna kan? Bagikan dulu ya. Nanti kamu izinin aja. Kayaknya juga bawa. Nah, di situ kan ada petunjuknya nih, kelompok 1 nih yang depan mau tentang apa? Kelompok 1 yang depan mau tentang apa nih? Ada untuk menjaga kebersihan, Ya, kebersihan dulu. membaca. Kebersihan aja, Bu. Bersih. Oke, kita baca. Oh, ada menjaga kebersihan. Yang kedua, membaca. Oke, boleh. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ada kendala nggak? Ini nih aku pinjem ini. Kalian nggak pada bawa kan? Ya, semuanya sudah sampai mana? Udah digambar belum? Sudah ya? Wah, bagus sekali gambarnya ya.
Ada yang kesulitan nggak? Sulit apa? Kok nggak bisa mewarna? Ya itu keluar dari phone ya. Atur dong, jangan berantem. Mana enggak? Oh, bagus semua nih. Bagus kok. Bagus. Wow, ini buku ya. Siapa tadi yang gambar? Saya. Aku Tantri. Warna merah. Oh, yang satu yang gambar siapa? Bareng. Bareng. Iya. Tahu ya tahu. Sudah belum? Sudah. Oke, sekarang kalian presentasikan di depan. Perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan ya. Maju dulu, maju. Perwakilan kelompok 1 siapa? Dulu. Ayo maju dulu. Ya. Cantiknya punya kita ya. Ya kayaknya saya cantik. Mau kita lihat sini posternya dulu ya. Tentang apa tadi posternya kelompok 1? Kebersihan. Boleh jelaskan dulu di sini kan. Ayo jagalah kebersihan. Ini gambar apa? Ini ada kotak sampah dan ini ada sampahnya. Itu tandanya kita suruh buang sampah pada tempatnya, yaitu di kotak sampah. Bagus nggak punya kelompok 1? Cantiknya kita. Nah, di sini yang gambar siapa? Tangannya hitam. Kita bareng-bareng tuh. Ya, berarti di sini kalimatnya apa? Ayo Jagalah kebersihan. Sudah termasuk kalimat persuasif belum? Sudah. Ada. Ayo. Ajakan ayo kita menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada Tempatnya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan posternya. Sekarang kita kasih tepuk apresiasi ya. Tepuk apresiasi. Wow, kamu hebat. Kita ibu kasih reward dulu karena kalian sudah membuat poster. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini buat kamu. Oke, sekarang kelompok dua sudah siap belum? Sudah, Bu. Ya, boleh perwakilan kelompoknya maju ya. Maju. Nah, di sini. Saya Rina. Tentang apa tadi? Baca buku. Oke. Di sini kalimatnya sudah sesuai belum? Coba kita baca bareng-bareng apa? Mari kita rajin membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Nah, di sini sudah mengandung kalimat persuasif ya. Berarti semua kelompok sudah paham tentang kalimat persuasif. Nah, di sini gambarnya sudah sesuai belum? Sudah. Gambar apa? Buku. Orang memegang buku. Tapi ya, ini memegang buku. Ya kamu gambarnya gimana? Iya. Tak sesuai pedagangku. Gak bisa. Anak kami ini. Ini sudah menggambarkan tentang ajakan untuk rajin membaca. Nah, karena semua sudah paham, sekarang kita kasih tepuk apresiasi untuk kelompok 2 ya. Ya, Bu. Tepuk apresiasi. Wow, kamu hebat. Ini dikumpul, Bu. Ya, nanti dikumpul ya. Nih, ini untuk kelompok 2. Makasih, Bu. Oke, posternya tadi boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Ini Bu. Ini, Bu. Asik. Untuk yang selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian dari materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Sudah siap semuanya mengerjakan soal evaluasi? Oke.
udah. Udah kan? Kalau belajar pasti bisa ngerjainnya. Bagus banget, Bu. Yuk, nggak boleh nyetek, kan ibu sudah bilang. Sorry ya. Bu, aku udah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Udah. Kok ada yang belum? Ya, mau lah. Tunggu sebentar lagi. Sudah? Sudah, silakan. Sini. Dikumpul lagi ya. Ibu. Kasih. Untuk soal evaluasinya nanti akan ibu koreksi dan akan ibu bagikan di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu. Oke, kan kita tadi sudah mengerjakan LKPD, juga sudah mengerjakan soal evaluasi kan? Ibu mau tanya lagi nih, tadi apa aja sih yang udah kita pelajari? Tadi kita belajar tentang TikTok, Ya, betul. sama kalimat apa? Persuasi. Terus kalian tadi sudah membuat apa? Poster. Seru nggak buat poster? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas atau posternya? tidak. Hal apa? Menyimak, Bu. Oh gitu. Hal apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Poster. Seru ya buat kalimat persuasif dan membuat gambarnya. Iya, Bu. Oke, jadi ada nggak sih yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Tadi kan kita sudah melakukan kegiatan yaitu menemukan ide pokok, ide pendukung, dan kalimat persuasif. Jadi dari kegiatan ini kita bisa belajar bahwa untuk memahami isi suatu teks kita harus menemukan ide pokok. Dan kita bisa mengajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, hal-hal baiknya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini pembelajaran kita sudah selesai, materi kita sudah selesai. Ibu mau minta maaf kalau selama mengajar itu ada salah baik perkataan ataupun perbuatan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-azim. Doa selesai. Oke, terima kasih dulu sudah memimpin doanya. Baiklah, kegiatan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kalian boleh langsung pulang. Jangan